Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar atau mending Ganjar Erik? Pemandangan yang menyenangkan dan menenteramkan di Kebumen, Jawa Tengah. Padi menguning sebatas mata memandang. Panen raya agar Indonesia menjadi lumbung padi dunia. Di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pangan dunia, tersembul harapan para petani di negeri gemah ripah ini. Bukan hanya sawahnya yang menguning, yang membuat mata bening, tapi keharmonisan sang pemanen raya yang memberi harapan. Oh, di pematang sawah itu, Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ceria ngobrol berfotoria bersama petani. Pemandangan elok dan langka ini lantas ditafsirkan macam-macam. Kalau Jokowi melakukan panen raya itu biasa. Kalau Ganjar hadir di panen raya di Kebumen itu juga bisa dimengerti karena ia gubernurnya. Tapi Prabowo, mengapa Prabowo belakangan sering diajak tiap Jokowi belusukan ke rakyat? Oh, mungkin ia Menteri Ketahanan. Maksud saya pertahanan. Boleh kan diperluas menjadi pertahanan pangan? Bisa saja Jokowi ini kirim pesan. Jago ia memberi kode dengan simbol-simbol. Simbol-simbol? Simbol apa? Simbol bahwa keharmonisan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar elok bila dipasangkan di Pilpres 2024. Bagi Jokowi mungkin pasangan itu dibolak-balik tak masalah. Tapi bisakah pasangan Ganjar Prabowo terwujud? Oh, ternyata tak semudah yang kita bayangkan. Pertama, belum tentu PDI mengusung Ganjar. Buktinya, sampai saat ini nasib Gubernur Jawa Tengah itu digantung, tak segera diusung. Tapi bila nanti ada partai lain yang mencapreskannya, elit PDIP yang mencak-mencak. Sebenarnya bila Ganjar capres dan Prabowo cawapres, masuk akal banget itu. Dan memang begitulah seharusnya. Bila dilihat dari kalkulasi politik. Ganjar dari partai pemenang pemilu dan terbesar. Sedang Prabowo dari partai di bawahnya. Elektabilitasnya pun Ganjar selalu di posisi puncak di hampir semua lembaga survei. Sedang Prabowo urutan kedua atau ketiga terpaut lumayan jauh. Jadi bila dipasangkan Ganjar capres dan Prabowo cawapres itu sangat kuat. Bahkan bisa satu putaran. Yang berarti menghemat waktu dan biaya. Tapi apakah Prabowo mau menjadi cawapres? Itu masalahnya. Belum Gerindra kekeh minta Prabowo harus capres. Weleh. Yakin? Apa enggak bisa kompromi demi kemenangan bersama yang sesungguhnya? Jadi wapres kan juga bagus untuk Indonesia. Berbakti sebagai Menteri Pertahanan sudah sukses. Berbakti di posisi wapres juga top markotop tuh. Ayo bersatu agar kuat. Bukankah mengabdi
dimanapun bagi Prabowo baik-baik saja, asal Indonesia jaya dan rakyat sejahtera. Itulah sikap patriot sejati. Baiklah, sekarang kita lihat Prabowo yang capres dan Ganjar cawapres. Lantas yang usung siapa? Mungkin PDIP dan Gerindra. Maukah PDIP dapat cawapres sementara perolehan kursi di parlemen lebih unggul? Begitupun elektabilitas Ganjar di atas Prabowo. Oke, anggap saja PDIP legowo, hanya dapat cawapres. Idep-idep menepati janji batu tulis. Jadi cawapres tak apa. Apalagi Prabowo sudah pengalaman sebagai capres. Pengalaman capres gagal maksudnya. Wah, kalau cawapres daripada dikasih Ganjar, mending dikasih ke putri mahkota. Mungkin itu gumam Bambang Pacul dan kawan-kawan. Ingat gak ungkapannya? Apapun makanannya, minumnya, teh botol, titik-titik. Siapapun capresnya, wakilnya Puan Maharani. Iya tak? Ingat gak? Kalau cuma pengen jadi capres atau cawapres, gampang itu mah. Untuk menang itu yang susah. Tidak mudah. Meminjam istilah Guntur Soekarno, harus memiliki basis massa. Harus dicintai rakyat. Bukti dicintai rakyat itu setidaknya ditunjukkan dengan hasil survei elektabilitas. Nah, Prabowo elektabilitasnya selalu di bawah Ganjar. Puan apalagi pengen memenangi pilpres. Weleh. Mbok ya yang realistis. Prabowo Ganjar bisa dipaksakan meski kurang realistis sebenarnya. Nah, sebenarnya Ganjar dan Prabowo ini lebih realistis. Tapi Gerindra mau nggak? Apalagi ada yang percaya dengan ramalan Gus Dur yang mengatakan di hari tuanya nanti Prabowo bakal jadi presiden. Memang. Tinggal itu ramalan Gus Dur yang belum terbukti. Tak gampang juga memasangkan Ganjar dan Prabowo ya. Oke, bagaimana dengan pasangan Ganjar Erick Thohir? Nah, ini baru oke. Lebih luas, seluas kedua tokohnya. Luas dan pantas katanya. Ganjar capres, Erick cawapres. Tak ada yang protes. Elektabilitas Ganjar di capres tertinggi. Begitupun elektabilitas Erick sebagai cawapres terus naik signifikan. Di beberapa lembaga survei bahkan Erick tertinggi sebagai cawapres. Keduanya visioner, masih muda, punya gagasan yang cemerlang. Ganjar berhasil jadi gubernur Jawa Tengah 2 periode dan berhasil. Basis masanya jelas dan kuat. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, dan Indonesia Timur. Relawannya juga menjamur di seantero negeri, termasuk di daerah yang dulu dikuasai Prabowo. Seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera. Oh, ini kalau Kalimantan tentu akan ke Ganjar sejak wilayah itu terpilih jadi ibu kota Nusantara. Ganjar itu berlatar belakang NU ya, meski dulu sebagai aktivis GMNI, jadi Islamnya Islam moderat, menghargai keberagaman. Itulah yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Sedang Erick Thohir akan kian melengkapi Ganjar. Ia idola kaum milenial, memimpin organisasi yang digandrungi anak muda. Sepak bola. Ya. Erick ini ketua PSSI. Bahkan dulu bos Inter Milan.
pemilik Inter Milan. Kini Erik masih Menteri BUMN, tokoh Banser NU, dan menjadi idola di kalangan santri NU. Ia belum lama ini dipercaya menyukseskan Harlah 100 tahun NU, ormas Islam terbesar Indonesia bahkan di dunia. Ganjar Erik adalah pasangan ideal Jawa dan luar Jawa, pasangan kombinasi ideal Nusantara. Nah, siapa yang akan mengusung pasangan ini? Banyak partai politik yang jatuh hati pada pasangan ini. Bila PDIP belum mau mengusungnya, setidaknya Koalisi Indonesia Bersatu siap. Sudah dimulai dari PAN kan? Apabila kelak Ganjar jadi diusung PDIP, bagi Erik itu tak masalah. Ia sudah cukup dekat dengan Megawati. Bahkan beberapa kali kedekatan Erik dan Mega terlihat di Bali dan di Sarinah. Erick Thohir memang terkenal luwes kepada siapapun. Maklum, ia profesional dan pengusaha. Jadi, biar tak bingung memasangkan Ganjar dengan siapa? Jawabnya ya, dengan Erick Thohir. Semua bisa menerima tanpa resistensi.